Damai sejahtera saudara terkasih dalam Kristus. Angela Merici Biblical Center mempersembahkan studi Alkitab sebagai sabda kehidupan. Kali ini kita akan mendalami Kisah Para Rasul bab 1 sampai dengan 3. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Mari kita awali kegiatan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus Putramu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Kisah Para Rasul ditulis oleh Santo Lukas. Intinya adalah kabar baik untuk semua bangsa sampai akhir zaman. Berikut ini sebuah pengantar tentang Kisah Para Rasul. Latar belakang. Kisah Para Rasul adalah kelanjutan dari Injil Lukas, ditulis oleh penulis yang sama sekitar tahun 80. Isinya tentang perkembangan iman Kristiani sesudah kenaikan Tuhan Yesus, mulai dari Yerusalem dan sekitar sampai ke Yunani dan Roma, ibu kota dunia. Sejak permulaan, komunitas apostolis Kristiani dijiwai oleh Roh Kudus. Pokok ajaran, inti pewartaan. Yesus dari Nazaret adalah utusan Allah, Mesias yang dijanjikan, Kristus, Tuhan dan hamba. Ia menanggung dosa kita dan mati di salib. Namanya penuh kuasa di atas segala nama. Seruannya, bertobatlah dan ikut aku, ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Siapa percaya padanya dibaptis untuk mati dan hidup bersama Dia, diampuni dosanya dan masuk kelompok orang beriman. Ia akan hidup selamanya dalam kerajaan Allah. Roh Kudus merupakan daya dorong dahsyat yang menopang para rasul, mempersatukan jemaat dan menumbuhkannya. Roh Kudus mendobrak segala hambatan dan menciptakan komunitas yang terbuka bagi semua orang. Komunitas pertama berkumpul di sekeliling para rasul untuk menerima ajaran mereka. Mereka berdoa dan saling berbagi, hidup sehati sejiwa. Banyak yang mempersembahkan seluruh miliknya kepada Tuhan. Waktu jumlah mereka bertambah banyak, perlu mengangkat pemimpin-pemimpin baru sebagai rekan sekerja para rasul. Misalnya Stefanus di bab 6 ayat 1-7. Penting juga para tua-tua dalam jemaat. Perlawanan terhadap orang Kristen menjadi penganiayaan. Komunitas berdoa sehati sejiwa, bukan supaya itu berlalu,
tetapi supaya mereka berani memberi kesaksian akan kebenaran Injil. Akibat penganiayaan, orang Kristen tersebar di antara bangsa-bangsa lain bagai benih yang ditabur, dan muncullah komunitas-komunitas baru. Petrus membuat langkah menentukan untuk menginjili dunia. Roh Kudus membawanya ke rumah Kornelius, seorang perwira Roma yang minta dibaptis. Maka masuklah Kornelius dan keluarganya ke dalam komunitas orang beriman. Pada waktu yang sama, Roh Kudus membuka mata Saulus, seorang ahli Taurat, penganiaya orang Kristen. Sebagai Paulus, ia akan menjadi rasul bangsa-bangsa. Dua tokoh utama dalam kisah para rasul. Pertama, Petrus. Dia pemimpin ke-12 rasul, melakukan mukjizat-mukjizat seperti Yesus dengan menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir roh-roh jahat, dan membangkitkan orang mati. Petrus mendapat perlindungan khusus dari Tuhan dan bertanggung jawab atas penyebaran Injil di tahap-tahap pertama. Kedua, Paulus. Ia bergabung dengan komunitas Antiokhia, kemudian diutus bersama Barnabas untuk menyebarkan Injil ke Asia Kecil. Orang bukan Yahudi yang menjadi Kristen, haruskah ia mengikuti adat istiadat Yahudi dan disunat? Bolehkah orang Yahudi dan non-Yahudi bergaul bebas? Bolehkah orang Yahudi dan non-Yahudi duduk semeja untuk perjamuan Tuhan? Sejauh mana mereka dibebaskan dari hukum Yahudi? Di Yerusalem, para tua-tua berkumpul bersama para rasul untuk membahas soal-soal itu. Mereka semua sepakat bahwa harus ada kebebasan dan keterbukaan. Paulus diutus untuk menginjili orang bukan Yahudi. Roh Kudus akan membawanya ke Roma, pusat kekaisaran Roma. Ia akan terus memberi kesaksian, terlebih dalam perlawanan, sebab firman Allah tidak terbelenggu. Garis besar kisah para rasul. 1. Persiapan untuk kesaksian. Seluruh bab 1. 2. Kesaksian di Yerusalem. Bab 2 sampai bab 8 ayat 3. 3. Kesaksian di Yudea dan Samaria. Bab 8 ayat 4 sampai dengan bab 12. 4. Pelayanan Paulus. Bab 13 sampai dengan 28. Paulus mengadakan 3 perjalanan misi dan yang keempat sebagai tawanan. Perjalanan misi yang pertama, bab 13 dan 14, disusul oleh sidang di Yerusalem, sebagian dari bab 15. Kemudian perjalanan misi yang kedua, bagian terakhir dari bab 15 sampai 18 ayat 22. Perjalanan misi yang ketiga, bab 18 ayat 23 sampai dengan bab 21 ayat 16.
Kemudian yang terakhir, Paulus sebagai tawanan di Yerusalem pindah ke Kaisarea lalu ke Roma, bab 21 ayat 17 sampai akhir buku bab 28 ayat 31. Roh Kudus dijanjikan. Kisah para Rasul dibuka dengan surat singkat kepada Theophilus. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang diajarkan dan dikerjakan oleh Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Nama Theophilus berarti yang dikasihi Allah atau yang mengasihi Allah. Dalam Injil, ia disebut yang mulia, berarti ia seorang tokoh yang mempunyai kedudukan atau pangkat dalam hidup bermasyarakat. Lukas sangat mementingkan ajaran Yesus yang bangkit kepada para rasul sampai ia diangkat ke surga. Selama 40 hari, Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Suatu hari, waktu makan bersama mereka, Yesus menyuruh mereka tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mengapa mereka harus tinggal di Yerusalem? Karena Injil harus mulai disebarkan dari pusat religius dan rohani ini. Di kota inilah mereka akan menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Para murid bertanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel?" Jawab Yesus, "Masa itu ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah Yesus berkata demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Rasul-rasul menanti. Kemudian rasul-rasul kembali dari Bukit Zaitun ke Yerusalem dan naik ke ruang atas tempat mereka menumpang. Beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudaranya bersama mereka. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus
di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul. Katanya, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai pada hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua heran dan berkata, "Bukankah mereka ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Kita orang Parsia, Media, Elam, Mesir, Roma, dan lain-lain.
baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Kita mendengar tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka tercengang-cengang dan bertanya, apa artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Dalam khotbah Petrus yang panjang ini, kita dapat membedakan beberapa topik. Yang pertama adalah Roh Kudus. Maka bangkitlah Petrus berdiri, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan melihat penglihatan-penglihatan. Aku akan mencurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah. Topik yang kedua adalah Yesus Kristus. Petrus berkata, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Sebab Daud berkata tentang dia, 'Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan.'" Topik ketiga adalah nubuat Daud. Kata Petrus, "Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia berkata bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Selanjutnya Petrus berkata, "Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi." Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Mendengar hal itu, mereka semua sangat terharu, lalu bertanya kepada Petrus
dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Orang yang percaya itu tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, waktu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah sambil memuji Allah. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Orang yang tadinya lumpuh itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami seolah kami membuat orang ini berjalan dengan kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita,
telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di hadapan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kamu telah menolak yang kudus dan benar. Pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nama itu yang menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal itu. Nama Yesus telah menyembuhkan orang lumpuh itu. Petrus berkata lagi, "Aku tahu kamu berbuat itu karena ketidaktahuanmu. Tapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang dahulu difirmankannya dengan perantaraan nabi-nabi, bahwa Mesias harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, dan Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus." Kita sudah sampai pada akhir presentasi Kisah Para Rasul bagian pengantar bab 1 sampai dengan bab 3. Ada baiknya Anda membaca kembali dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi, Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Mari kita akhiri kegiatan kita dengan doa penutup. Yesus Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabda itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.